Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Subahan, NPM 18630490. Saya dari kelas 5H reguler Malam Banjarmasin. Di sini saya akan mengerjakan tugas individu interaksi manusia dan komputer atau yang disebut dengan EMK. Di sini tugasnya kita membuat video yang menjelaskan tentang yang pertama materi EMK, yang kedua review marketplace atau website yang meliputi sejarah website atau marketplace, perkembangan website atau marketplace, proses alur belanjanya seperti apa, komentari segi tampilannya baik dari panduan, warna dan sebagainya, saran untuk pengembangan aplikasi kedepannya, kecepatan akses website melalui mobile dan desktop. Sini kita akan menjelaskan pengertian EMK dulu. Saya akan menjelaskan sesuai dengan materi yang telah Bapak berikan. Interaksi manusia dan komputer. Pengenalan dasar interaksi manusia dan komputer yaitu bidang ilmu interaksi manusia dan komputer adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mendesain, mengevaluasi dan mengimplementasikan sistem komputer interaktif sehingga dapat digunakan oleh manusia dengan mudah. Definisi interaksi manusia dan komputer itu sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem yang menggunakan antarmuka atau disebut interface. Lalu human computer interaction atau interaksi manusia dengan komputer yang secara umum adalah mempelajari suatu interaksi yang terjadi antara manusia dan komputer. Contohnya ya, antara manusia terjadi suatu interaksi yang beragam cara interaksi dapat secara berdialog menggunakan suatu bahasa yang dikenal dengan antar manusia atau melalui simbol-simbol yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Di sini pengalaman dasar manusia dan komputer, bagaimana manusia dapat berdialog interaksi dengan suatu komputer atau benda. Bagaimana manusia dapat menciptakan suatu dialog yang dapat dimulai oleh komputer, demikian dan sebaliknya. Lalu selanjutnya di sini komponen EMK. Pertama, user atau pengguna. Pengguna secara individu, suatu grup dari pengguna yang bekerja sama atau sekelompok penggunaan dalam organisasi, di mana masing-masing berhubungan dengan bagian sama dari suatu kerjaan atau proses. Pengguna berusaha menyelesaikan pekerjaannya dengan menggunakan bantuan teknologi komputer. Dan komputernya, komponen untuk komputer, teknologi yang mengontrol suatu proses atau sebuah sistem, mulai komputer berskala kecil, desktop, sampai berskala besar seperti komputer super, ataupun suatu teknologi yang dapat ditempelkan atau dicangkokkan. Lalu komponen EMK untuk interaksi setiap manusia, setiap komunikasi antar pengguna atau user dengan komputer secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi tersebut melibatkan suatu dialog dengan suatu umpan balik dan kontrol hasil kinerja dari suatu kerja. Secara tidak langsung, interaksi melibatkan background atau batch processing. Pengguna atau user. Salah satu yang membuat rancangan sistem komputer adalah pengguna yang seharusnya menjadi prioritas utama. Brainwell, orang yang menggunakan kemampuan logikanya untuk bekerja dengan komputer. Untuk merancang sesuatu bagi seseorang, kita perlu mengetahui kapasitas dan keterbatasan dari seseorang tersebut. Selanjutnya kita perlu tahu apakah ada sesuatu pekerjaan yang membuat orang mendapatkan kesukaran atau kelebihan. Ini ada media antarmuka manusia dan komputer terbagi menjadi dua, yaitu media tekstual atau bisa disebut bentuk sederhana dialog antara
komunikasi antar manusia dan komputer yang hanya berisi teks dan kurang menarik. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti itu. Lalu media GUI atau Graphical User Interface adalah bentuk dialog komunikasi antara manusia dan komputer yang berbentuk garis dan sangat atraktif. Contoh antarmuka manusia dan komputer yang bentuk grafis menggunakan program visual seperti Visual Basic, Visual Pro, Delphi, dan lain-lain. Sini tujuan EMK ya. Yang pertama, menghasilkan sistem yang bermanfaat, memiliki manfaat yang mudah dioperasikan oleh user atau pengguna, dan fungsionalitasnya fungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan. Keamanan, apakah sistem yang kita dibuat memiliki tingkat pengamanan data atau tidak. Selanjutnya, efektivitas dan efisiensi berpengaruh pada produktivitas kerja dari pengguna dan sistem yang dibuat harus berfungsi dengan baik. Selanjutnya, menghasilkan sistem yang bermanfaat, memiliki manfaat yang mudah dioperasikan. Itu tadi sudah ya. Ini prinsip kerjanya di sini kan input, di sini output, pemasukan kan mouse, pemasukan sini ini komputernya. Di sini memori ada output, inputnya. Di sini monitor kan keluaran atau menampilkan. Bisa juga seperti speaker kan pengeluaran. Lalu prinsip kerja sistem komputer, memberi perintah pada komputer dan komputer mencetak menuliskan tanggapan pada layar tampilan. Komputer bekerja sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh penggunanya. Ya, begitu saja pengertian EMK. Lalu di sini kita akan review marketplace atau website. Di sini saya akan review marketplace. Sejarah marketplace, sejarah website atau marketplace. Di sini saya akan mereview marketplace tentang Amazon. Di sini ya, sejarah di sini. Ini Amazon adalah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berbasis di Seattle, Washington, yang berfokus pada komunikasi awan, stream digital, dan kecerdasan buatan. Perusahaan ini dianggap salah satu perusahaan teknologi Big Four bersama dengan Google, Apple, dan Facebook. Amazon didirikan oleh Jeff Bezos pada 5 Juli 1994 di Bellevue, Washington. Perusahaan ini awalnya dimulai sebagai pasar online untuk buku tetap, kemudian diperluas menjual barang elektronik, perangkat lunak, video game, pakaian, furnitur, makanan, mainan, dan untuk selanjutnya di sini yang kedua, perkembangan website atau marketplace. Jadi perkembangan Amazon tuh di sini ya. Pada tahun 2015 perusahaan ini awalnya dimulai sebagai pasar online untuk buku, tetapi kemudian diperluas untuk menjual barang elektronik, perangkat lunak, video game, pakaian, furnitur, makanan, mainan, dan perhiasan. Pada tahun 2015, Amazon melampaui Walmart sebagai pengecer paling berharga di Amerika Serikat dengan kapasitas pasar 10. Pada tahun 2017, Amazon mengakuisisi World Cross Market senilai
13,4 miliar dolar Amerika, yang sangat meningkatkan kehadiran Amazon sebagai pengencer batu dan mortir. Pada 2018, Bezos mengumumkan bahwa layanan pengiriman 2 hari Amazon Prime telah melampaui 100 juta pelanggan di seluruh dunia. Itu untuk perkembangan marketplace Amazon. Di sini proses alur belanja. Saya perlihatkan proses alur belanjanya di sini. Ini seperti ini Amazon ya. Nah, di sini misalkan kita ingin membeli sesuatu aksesoris, misalkan di sini aksesoris komputer dan aksesoris ya. Misalkan ini mouse. Nah, di sini kan misalkan sini seperti ini kan ada USB salah satunya. Nah, di sini kita tinggal beli, di sini ada detokat kan masuk di keranjang pembelian. Itu untuk pembelian, dan saya juga tidak pernah membeli di sini, jadi seperti itu saja penjelasan saya untuk alur pembeliannya ya. Lalu selanjutnya lihat di sini saran dan pengembangan aplikasi ke depannya. Menurut saya sarannya komentari dari segi warna ya. Dari segi warna. Sini cukup canggih sih kalau gini. Ini untuk ngezoom ya. Bagus ya. Dari segi warna ya. Warnanya tidak terlalu mencolok sih. Kalau dari segi warna kan ya tergantung pengguna. Menurut saya, kalau menurut saya kan ini lumayan enak lah dilihat udah, tapi terlalu putih, nggak ada warna sama sekali lah. Tapi ya lumayan menurut saya kalau masalah warna, tapi tergantung pengguna yang lain, tergantung user kan, setiap orang kan beda-beda gitu maksud saya. Lalu selanjutnya di sini saran dan pengembangan aplikasi ke depannya. Saran pengembangan aplikasi di sini kan saya sudah ada lihat beberapa kekurangannya. Yang salah satunya di sini untuk bahasa, kita tidak bisa pindah ke bahasa Indonesia. Terus saya saran ke depannya ya bisa lah pakai bahasa Indonesia gitu kan. Di sini kalau mata uangnya di sini khusus dolar aja. Nah, di sini kan dan selanjutnya kecepatan akses melalui desktop dan mobile. Oh, kecepatan aksesnya sih misalkan gini kan, langsung kita klik cepat aja kalau mengaksesnya kan. Contoh dulu aksesnya, kecepatan aksesnya sih kalau akses membuka situsnya ya cepat. Kalau akses pembelian pengiriman tuh kurang tahu kan, saya juga tidak pernah belanja melalui Amazon. Di sini saya hanya membaca yang tersedia di sini dan menjelaskan kepada kita semua, akan termasuk saya sendiri begitu. Ya mungkin segitu saja dari saya. Atas kekurangannya saya hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.